kepada Pak Kiai Haji Dahlan Ketua MUI, kemudian Pak Kapolres, dan para audiens yang saya muliakan. Seperti yang saya sebelumnya saya menyampaikan perihal yang penting bahwa saya sangat bersyukur bahwa Kota Baru punya grup semacam ini yang tidak ada di kabupaten lain. Karena WA grup ini sangat berguna untuk percepatan mencerdaskan masyarakat dalam menghadapi wabah COVID yang ini tentunya sangat penting pada lokasi wilayah kita seperti di Kota Baru itu yang terbagi beberapa pulau. Satu hal bahan yang pernah saya share sebelumnya, saya akan memulai dari modeling kasus di Korea. Karena ini yang paling unik dalam mencermati wabah virus tersebut, karena di negara-negara lain kurvanya itu hampir kayak Iran, Italia, Spanyol, Luxembourg, Pakistan, dan lain-lain itu agak miring naik. Nah, Korea lah sebenarnya yang diadopsi oleh Indonesia. Mengapa? Karena Korea tidak lockdown. Jadi menangani virus tidak lockdown, satu negara adalah Korea. Nah, cuma perbedaan kita dengan Korea itu pertama bahwa Korea mengapa tidak lockdown? Karena dia bukan alasan ekonomi, tapi kesiapan masyarakatnya dalam menciptakan jarak sosial. Jadi kemampuan masyarakat menciptakan jarak sosial yang itu akhirnya mereka tanpa lockdown. Nah, beda dengan Indonesia. Kita tidak lockdown, tapi kita menghadapi situasi masyarakat yang belum pernah sama sekali merasakan wabah epidemi COVID yang sangat besar dan sangat cepat. Kita belum sama sekali. Nah, kemudian tatanan masyarakat kita agak berbeda. Kita punya budaya yang lebih senang berkumpul, yang ini mirip Italia. Karena Italia itu kelompok-kelompok keluarga terbangun dari kelompok-kelompok keluarga yang saling erat hubungan. Jadi itu perbedaannya. Nah, cuma di negara-negara Korea atau negara lain, wabah yang mereka hadapi itu mulai di Januari. Nah, sedangkan di Indonesia sebenarnya agak meleset tebakannya, menyebut awal Maret, tapi padahal kita sebenarnya di awal Februari. Nah, tetapi ini yang saya sebut, Jakarta jadi pelajaran karena keterlambatan mendeteksi maupun penanganan virus yang akhirnya jumlah yang merebak positif hampir 460 lebih posisinya pada saat ini. Nah, kemudian di Indonesia pemerintah sebenarnya menggunakan kata yang lebih fleksibel. Jadi saya menyebut itu lockdown terbatas, tetapi pemerintah menggunakan istilah pembatasan sosial. Nah, tiba-tiba kita punya konsep baru yang dulu sebenarnya sebelumnya sudah jalan, yaitu jarak sosial. Nah, bagi saya jarak sosial sebenarnya salah satu sub kategori dari pembatasan sosial. Persoalannya mungkin apa yang mesti kita lakukan dalam menciptakan jarak sosial tersebut. Apa langkah-langkah kita di Kota Baru dalam membangun jarak sosial tersebut. Misalnya menata masyarakat untuk berposisi 1 meter lebih misalnya, di antara yang lain ketika mereka melakukan aktivitas
kantor ataupun ketika rapat atau yang lainnya. Ini memang punya tantangan besar, tetapi apa yang mesti kita lakukan? Membangun jarak sosial selain melakukan penyemprotan disinfektan. Itu satu. Yang kedua, apakah juga kita melakukan pembatasan sosial? Nah, menurut saya kita memang sudah melakukan pembatasan sosial dalam skala yang cukup besar sebenarnya. Tetapi pada area-area yang tidak ada kaitannya dengan ekonomi wilayahnya. Misalnya kita mengadakan pembatasan sosial pada aktivitas keagamaan. Karena bagaimanapun, satu hal kita sadari, virus ini berkembang bukan lewat udara, tapi dari 3 hal, bersin, ludah, kemudian jabat tangan. Jadi itu mungkin kuncinya mengapa kita melakukan jarak sosial maupun pembatasan sosial. Nah, PP 21, kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah, sebenarnya sudah membuat itu fleksibel. Misalnya, ketika kita melakukan pembatasan sosial di sekolah, itu apakah nantinya menghilangkan pendidikan orang lain? Ternyata tidak. Karena semua pendidikan itu sudah dilakukan daring. Atau yang kedua, dan itu di kebijakan politik pemerintah diizinkan. Yang kedua, apakah kita melakukan pembatasan sosial di keagamaan menghilangkan penduduk untuk beribadah? Tidak. Karena mereka bisa melakukannya di rumah. Kita hanya melakukan penjagaan supaya tidak terjadi interaksi yang dekat antara satu dengan orang lain. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang belum tersentuh sebenarnya pasar, yang belum tersentuh. Apakah kita mau melakukan pembatasan sosial? Bukan berarti menutup. Jadi pembatasan sosial di pasar itu melakukan dengan pengaturan, salah satunya pasar dibuka tidak setiap hari. Satu, kemudian toko diatur buka jam berapa mulai, misalnya ketika matahari terbit jam 10, nah itu pembatasan sosial. Kita tidak menutup akses ekonomi atau apapun, tidak, tetapi melakukan pembatasan sosial. Nah, kemudian karena Kota Baru memiliki wilayah yang cukup terbagi di pulau-pulau, mesti diperhitungkan bahwa jika satu kampung melakukan lockdown, apa yang mesti juga disikapi. Dibantu mereka soal apa, dan lainnya. Kemudian yang keempat sebenarnya juga cukup penting, kita masih menunggu kemampuan pemerintah mendorong desa-desa tumbuh. Maksudnya bagaimana APBD desa itu digunakan untuk kepentingan di desa, misalnya pembangunan karantina yang representatif atau membantu alat-alat kesehatan dan sebagainya. Sebagai penutup, saya terakhir bahwa mengapa kita membangun jarak sosial, mengapa kita membuat pembatasan sosial, itu hanya karena bahwa kita ingin membantu tenaga kesehatan supaya mereka bekerja tenang, mereka bisa menangani wabah COVID para pasien maupun penderita itu tanpa lonjakan yang tinggi. Itu angkat tangan karena kita belum merasakan lonjakan yang begitu besar. Belum pernah kita. Jadi kita mau membantu tenaga medis biar mereka lebih konsen menangani misalnya orang pasien yang sakit PDP dengan tidak mendorong lonjakan lebih tinggi. Jadi itu sebenarnya yang mengapa kita melakukan jarak sosial, kemudian pembatasan sosial. Nah, yang terakhir Pak juga kita cermati, mengapa Korea satu-satunya negara yang fluktuasi wabahnya itu landai dalam beberapa bulan. Nah, karena gaya Korea tidak memilih lockdown, dia melakukan pretest massal.
Nah, Korea melakukan prioritas massal, di massal semuaan, makanya dia landai, tidak naik kontan. Nah, ketika mereka tahu bahwa ini yang positif, mereka karantina, mereka obati, dan sebagainya, tiba-tiba keuntungannya satu, ketika mereka menghadapi puncak ledakan wabah, mereka sudah siap. Karena ketika jarak sosial dibangun, pembatasan sosial dibangun, menguntungkannya begini, mengurangi angka kematian. Kita beda dengan Malaysia, Pakistan, atau Luxembourg, Belanda. Mereka jumlah kasusnya sudah di posisi 2.000, 2.400. Tapi angka kematian mereka rata-rata hanya 30 orang. Nah, kita itu 100, hampir 160 lebih. Nah, itu mengapa saya sangat menekankan jarak sosial dan pembatasan sosial itu membantu meringankan tenaga medis biar mereka lebih konsen mengobati pasien yang akhirnya nanti tingkat kematian itu tidak tinggi. Nah, demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan. Terus selanjutnya saya serahkan kepada host. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Beliau bicara lebih menekankan kepada mengapa sih kita perlu melakukan jarak sosial dan pembatasan sosial. Karena kita dengan hal itu kita bisa membantu tenaga medis. Nah, untuk pembicara selanjutnya kita persilahkan ada Pak Kapolri Kota Baru. Pak Kapolres Kota Baru, mohon maaf. Kami persilahkan. Bisa jadi doa nanti nih Pak Kapolres. Oke. Pak Kapolres, mic-nya silahkan dihidupkan kembali dan beliau ingin bicara. Oke. Ini ada durasi 4-10 menit lagi kita ya. 10 menit lagi akan mati, nanti masuk kembali. Tekan link lagi. Silakan Pak Kapolres untuk bicara. Di sebelah kanan Bapak ada mic kecil, itu dihidupkan. Saya unmute ya. Nah, silakan Pak. Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Budi, yang saya hormati Bapak Ketua MUI, orang tua saya, yang saya hormati rekan-rekan anggota Dewan yang mungkin bergabung dalam forum ini, serta Saudara Sahrani yang menginisiasi kegiatan ini yang sangat luar biasa, dan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah melalui forum Kota Baru ini kita bisa bersilaturahim, bertukar pikiran, dan berusaha memberikan solusi yang terbaik kepada pemerintah, kepada masyarakat, sehingga bencana ini, pandemi ini, semua bisa kita lewati dengan baik. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih ke Pak Sahrani yang telah mengundang saya ke sini. Kemudian yang kedua, saya yakin dengan keterlibatan semua pihak, para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kota Baru akan bisa melewati pandemi ini. Nah, catatan penting agar pandemi ini bisa kita lewatkan, bisa kita selesaikan dengan baik, sama dengan yang disampaikan oleh Prof. Budi, bahwa social distancing lah salah satu cara yang terbaik agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Baru, bisa menangani dan mencegah COVID-19 agar tidak banyak merenggut nyawa ataupun korban di negara kita. Seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, yang mana di PP tersebut mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar. Kalau bahasa kerennya yaitu social distancing. Nah, kami telah mempelajari PP tersebut. Kami menganggap dan menilai bahwa PP tersebut ini adalah solusi yang terbaik
yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, kami dari pihak kepolisian khususnya telah mengambil langkah sebelum diterbitkan. Kami telah menjalankan perintah Pak Kapolri melalui maklum, yaitu di mana kami yang pertama tidak menerbitkan surat izin keramaian. Kemudian kami tidak henti-hentinya sampai dengan malam ini, anggota kami sampai ke Polsek, sampai ke Pulau Sembilan sana, tidak henti-hentinya meminta warga agar tidak berkumpul, menghindari keramaian, dan menunda apabila ada hajatan. Nah, ini tentunya berbanding lurus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan social distancing tersebut. Nah, memang seperti yang dikatakan Prof. Budi tadi bahwa masyarakat kita masih ada yang belum siap, ya masih ada yang belum siap untuk menjalankan social distancing ini. Terbukti tadi masih ada beberapa masjid di wilayah Kabupaten Kota Baru termasuk di kota itu masih melaksanakan sholat berjamaah. Sementara sudah jelas sekali himbauan dari Kementerian Agama, dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, semua sepakat bahwa sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat lohor di rumah apabila terjadi wabah atau bencana. Nah, ini yang perlu sama-sama kita sikapi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas TNI Polri, tapi tugas kita bersama untuk mengingatkan, untuk mengajak saudara-saudara kita agar taat dan patuh atas semua yang menjadi himbauan pemerintah. Karena kalau kita tidak taat dan patuh dengan himbauan pemerintah, sebanyak apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah, skenario dan strategi apapun yang dibuat oleh pemerintah, tapi kalau kita tidak mengindahkan social distancing, itu mungkin akan sia-sia. Itu akan sia-sia. Nah, oleh sebab itu, melalui forum ini, saya mengajak kepada para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adik-adik saya sekalian, mari sama-sama kita gaungkan secara masif social distancing. Ya, karena itulah salah satu cara agar negara kita, khususnya Kota Baru, bisa terhindar dari masalah ini. Nah, kemudian perlu kami sampaikan kebijakan dari pemerintah dan Bapak Kapolri bahwa ekonomi rakyat tidak boleh terganggu. Walaupun kami menjalankan maklumat Bapak Kapolri, menghindari tempat keramaian, kumpul-kumpul, kami himbau untuk membubarkan diri, namun perekonomian rakyat tidak boleh terganggu. Jadi, yang kita perlu garis bawahi, pasar tetap buka, tukang cendol mungkin tetap dagang, penjual pentol tetap jalan. Kemudian penjual pecel lele tetap bisa jualan. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, setelah membeli makanan, jangan kumpul-kumpul, jangan nongkrong-nongkrong. Silahkan kembali ke rumah, makan makanannya di rumah, kumpul dengan keluarga di rumah. Karena virus ini bukan virusnya yang mendatangi manusia, tapi manusia yang membawa virus mana. Sehingga kita membatasi beraktivitas di luar rumah, tidak banyak kumpul-kumpul di luar sehingga kita bisa terhindar. Setidaknya ada beberapa manfaat, ya, ada beberapa manfaat kalau kita menerapkan social distancing. Walaupun kita sehat, kita bisa menjaga diri kita supaya tidak terkena virus. Dan apabila kita membawa virus, kita terkena virus corona tersebut, kalau kita bisa mengisolasi diri, setidaknya saudara kita, teman-teman kita di luar tidak terjangkit virus yang berada pada tubuh kita. Nah, itu hakikatnya social distancing. Nah, kemudian terkait isu lockdown yang beberapa minggu yang lalu ada yang mengharapkan lockdown, saya rasa itu bukan opsi yang terbaik yang bisa kita terapkan di negara kita. Faktanya pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang PSBB. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita lockdown, otomatis industri, ya, toko, ya, pedagang kecil, semuanya wajib tutup. Nah, bisa kita bayangkan nanti akan melumpuhkan perekonomian kita. Nah, kalau ekonomi lumpuh, aspek sosial pasti terganggu. Aspek keamanan juga akan terganggu. Nah, sehingga mari kita dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, PSBB kita terapkan, kemudian social distancing, dan mudah-mudahan masyarakat kita bisa tumbuh kesadarannya agar bisa menjaga kebersihan dan bisa mengikuti apa yang menjadi protokol pemerintah. Itu mungkin yang bisa sampaikan Mas Sarani.
Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolres Kota Baru telah memberikan wejangan. Ini karena durasi Zoom ini 40 menit, maka nanti kalau mati silahkan klik kembali yang saya share di grup untuk masuk kembali. Karena Ayahanda Kiai ini akan menyampaikan juga wejangannya terkait dalam perspektif agama. Oleh karena itu, nanti kalau mati mendadak, saya persilahkan untuk masuk kembali karena kita ada session tanya-jawab. Perlu juga nanti Profesor dan Kiai dan Pak Kapolres untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Kami persilahkan untuk Kiai memberikan wejangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Budi Suryadi, yang kami hormati Bapak Kapolres dan segenap yang hadir di forum ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya saya hadir di sini merupakan representasi dari masyarakat, khususnya dari tokoh agama. Jadi saya akan menyoroti ini dari sisi agama tentunya. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang kami hormati, apa yang kita kenal atau kita sebut sekarang dengan COVID-19 ini mungkin di zaman dulu itu namanya bukan itu. Ada atau tidak kita juga tidak tahu, tapi menurut yang saya baca tadi itu katanya 200 tahun sebelum Yesus